Jadi kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang sangat negatif, oke, ya berarti kita punya pilihan dan kita bisa keluar dari lingkungan yang negatif itu. Tapi susah nih sekarang zaman COVID ya kan, ada suara di mana-mana dan seterusnya. Justru saya bilang karena sekarang COVID, kalian nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya suara-suara itu datangnya dari mana sih? Datangnya kan dari TV, dari WhatsApp, ya kan? Jadi kalau kalian nggak mau dengerin mereka, bisa nggak? Ya bisa, matiin aja WhatsApp-nya. Ya kan, jangan terlalu dibaca. Matiin aja TV-nya, ganti channel-nya. Tapi justru saat ini, di mana kita berada di dalam situasi di mana kita nggak kemana-mana, ya kita sebenarnya lebih punya kendali untuk mengendalikan perkataan dan menyaring gitu, komentar-komentar seperti apa yang masuk, dengan siapa kita mau berada di dalam grup WhatsApp itu gitu. Dan memang ada grup-grup yang negatif, tapi banyak juga kok ada orang-orang yang positif. Oke, dan again, jangan pernah menganggap bahwa saya nggak punya pilihan. That's wrong. That's the biggest mistake yang akan menghancurkan hidup kita semua. Itu akan menghancurkan hidup Anda. Ketika Anda bilang bahwa, tapi Miss Mary saya nggak punya pilihan. You always have a choice. Anda selalu punya pilihan. You always have a choice. Gitu. Jadi, you always have a choice. You always have a choice untuk bisa memilih mendengarkan perkataan orang yang bilang, janganlah, jangan begitu. Oke? Atau kamu percaya dengan diri kamu sendiri. Oke? Orang sih gampang ngomong apa, karena yang ngerasain kan bukan dia, yang efeknya dampaknya juga bukan dia, ya kan, yang rugi juga bukan dia nantinya. Tapi yang penting adalah apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri, itu yang paling penting. Oke? Nah, itu yang pertama ya. Nah, tapi yang kedua nih, yang paling susah itu benar, yaitu bisikan. Bisikan itu adalah orang-orang yang berada di paling dekat dengan kita, mungkin suami kita, istri kita. Nah, karena kalau suara-suara dari luar itu lebih gampang untuk didiamkan ya dan dicuekin. Tapi kalau bisikan orang yang sangat terdekat dengan kita, misalnya kayak orang tua, anak, istri, suami gitu ya. Nah, itu yang akan lebih sulit. Nah, jadi biasanya kalau saya sih, karena dari pengalaman pribadi saya sendiri juga, ketika pertama kali saya waktu itu mau terjun menjadi entrepreneur gitu ya, banyak yang menolak, khususnya orang tua saya. Waktu itu papa mama bilang, jangan deh, yakin kamu berhasil ya, pokoknya banyak lah limitation-nya. Pertama, kita berusaha untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Mungkin seperti ini, saya kasih tahu seperti ini. Kadang karena itu cuma istri atau suami kita sendiri, sometimes kadang-kadang we take it for granted gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak menjelaskan kepada mereka. Jadi ketika mereka tanya, yakin, kita udahlah yakin lah, jangan negatif dong, jangan negatif gitu. Well, orang nggak akan bisa terconvince hanya dengan kata-kata. Kalau itu benar-benar suatu hal yang kamu yakini, buat business plan, buat perencanaan, buat detailnya seperti apa. Kalau misalnya kamu ingin memulai bisnis, oke, dalam waktu 3 bulan, ini yang akan saya lakukan. Oke, ini profitnya, ini pros and cons-nya, ini maximum loss-nya gitu. Kasih timeline. Anggap aja kalian lagi mau pitching ke investor. Kalau kalian bertemu dengan investor, orang yang akan menginvestkan uang kepada Anda, pasti Anda nggak mungkin cuma bilang, yakin, positif, nggak mungkin dong. Pasti kan buat business plan, buat perencanaan, buat forecasting. Nah, hal yang sama juga yang harus kalian lakukan kepada mungkin suami, orang tua gitu. Karena ketika mereka melihat bahwa, oh, wow, this is serious. Anda benar-benar buat plan, buat perencanaan, bukan hanya ngomong doang ya, tapi benar-benar real. Mungkin dengan itu mereka akan bisa melihat keseriusan Anda, dan mungkin dengan itu mereka akan bisa memberikan masukan, mereka akan bisa lebih mensupport. Oke, jadi again, kalau dari orang-orang luar itu mah cuekin aja, Anda punya pilihan untuk memilih dengan siapa Anda bergaul. Tapi kalau itu orang terdekat Anda, then if you are really serious in doing this, then you have to seriously make a plan and convince them, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perencanaan dan aksi nyata. Itu menurut saya cara terbaik untuk mengconvince mereka, sehingga mereka juga bisa sama-sama mensupport ini. Gitu. Yeah. Jadi yes, memang yang namanya afirmasi itu penting. Apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri itu lebih penting. Bahkan sebenarnya kita lebih sering mendengarkan kata-kata dari diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Coba setiap hari, pernah nggak sih Anda ngomong dengan diri sendiri? Ya iya pernah. Sekarang kan Anda lagi bertanya gitu kan, apa yang ada di pikiran Anda bertanya, Anda menjawab sendiri, itu yang justru jauh lebih penting sebenarnya. Oke, jadi afirmasi, yakin gitu, dan buat afirmasi pun juga harus sesuatu yang kamu yakini gitu, yakin bahwa saya percaya semua akan baik-baik saja, saya bisa, saya mampu, saya berharga, saya memiliki
segala macam semua kemampuan resources yang bisa saya lakukan gitu. Saya percaya bahwa saya nggak sendiri, Tuhan akan selalu ada di dalam hidup saya. Jadi hal-hal afirmasi inilah yang akhirnya membuat kita sendiri lebih yakin. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.